Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear dua variabel berupa soal cerita ya. Oke, langsung saja soal yang pertama. Jumlah umur Rohani dan Rahman 30. 2 kali umur Rohani ditambah dengan 3 kali umur Rahman menjadi 77. Berapakah umur mereka masing-masing? Nah, ini kita misalkan terlebih dahulu ya. Jadi kita misalkan Rohani sebagai X dan Rahman sebagai Y. Nah, di sini ada dua persamaan ya. Yang pertama, jumlah umur Rohani dan Rahman 30. Berarti ini bisa kita tulis X ditambah Y sama dengan 30. Kemudian, 2 kali umur Rohani berarti 2X. Ditambah dengan 3 kali umur Rahman berarti ditambah 3Y. Itu menjadi 77. Nah, gitu ya. Jadi ini persamaan yang pertama dan ini yang keduanya. Nah, sekarang untuk mencari nilai X-Y-nya kita gunakan metode eliminasi ya. Cuman di sini koefisiennya tidak sama ya. Ini 1, ini 2, ini 1, ini 3. Berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, ini yang pertama, persamaan pertama kita kalikan aja dengan 2 ya. Kalau yang kedua kita kalikan dengan 1. Kita samakan dulu variabel X-nya ya. Nah, ini bisa kita tulis menjadi, ini yang pertama kita kalikan dengan 2 semuanya ya. Menjadi 2X ditambah 2Y sama dengan 60. Kalau persamaan kedua ini semuanya dikali 1. Kalau dikali 1 mah dia nilainya tetap ya. 2X ditambah 3Y sama dengan 77. Ini tinggal kita kurangi aja. 2X dikurang 2X dia 0. Kemudian 2Y dikurang 3Y berarti negatif Y. Sama dengan 60 dikurang 77 itu berarti negatif 17 ya. Maka Y-nya sama dengan 17. Nah, selanjutnya ini tinggal kita substitusikan untuk mencari nilai X-nya. Kita substitusikan ke persamaan 1 atau 2 ya. Nah, yang lebih mudah itu ke persamaan 1 ya. Berarti nanti jadi X ditambah Y-nya itu kan 17 ya. Berarti X ditambah 17 sama dengan 30. Maka nilai X-nya sama dengan 30 dikurang 17 ya. Atau X-nya sama dengan 13. Nah, seperti itu ya. Jadi, umur Rohani 13, umur Rahman 17. Seperti itu ya. Kemudian soal yang kedua. Jika pembilang suatu pecahan ditambah 2 dan penyebut ditambah 1 akan diperoleh hasil 1/2. Jika pembilang ditambah 1 dan penyebut dikurang 2 diperoleh hasil 3/5. Pecahan itu adalah titik-titik. Jadi kita misalkan ada satu pecahan ya, di mana pecahannya itu adalah A/B. Nah, jadi kita misalkan pecahannya itu adalah A/B. Di sini yang pertama, jika pembilang suatu pecahan ditambah 2 dan penyebut ditambah 1 akan diperoleh hasil 1/2. Berarti bisa kita tulis, ini kan pecahannya itu A/B. Nah, pembilangnya ditambah 2. Ditambah 2, penyebutnya ditambah 1. Ditambah 1. Itu nanti nilainya menjadi 1/2. Nah, ini persamaan yang pertama. Kemudian persamaan yang kedua, jika pembilang ditambah 1 dan penyebut dikurang 2 diperoleh hasil 3/5. Berarti bisa kita tulis yang keduanya A/B. Nah, pembilangnya ditambah 1, penyebutnya dikurang 2. Dikurang 2. Nanti nilainya menjadi 3/5 ya. 3/5. Nah, untuk mencari nilai A dan B-nya ini boleh kita kali silang ya. Jadi nanti A plus 2 dikali dengan 2, B plus 1 dikali dengan 1 gitu ya. Begitupun nanti yang ini, A plus 1 nanti kita kali 5, B min 2 kita kali dengan 3 ya. Nah, ini A plus 2 dikali 2 kan menjadi 2A plus 4 gitu kan. Jadi A kali 2, 2 juga kali 2. Jadi 2A plus 4 sama dengan B plus 1 dikali 1. Berarti dia tetap ya, B plus 1. Nah, ini kita kumpulkan yang ada variabelnya aja, berarti 2A dikurang B sama dengan, ini kan 1 dikurang 4, jadi negatif 3. Jadi ini persamaan yang pertamanya. Sekarang yang ini, A plus 1 dikali 5 berarti menjadi 5A ditambah 5 sama dengan B min 2 dikali 3.
3 dikali B, 3B. 3 dikali min 2, min 6 ya. Selanjutnya kita kumpulkan yang ada variabelnya. Berarti jadi 5A dikurang 3B sama dengan min 6 dikurang 5, berarti min 11. Nah, ini adalah persamaan yang keduanya. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Ini saya tulis dulu ya soalnya. Nah, di sini kan koefisiennya berbeda. Ini 2, ini 5, ini min 1, ini min 3. Kita samakan dulu salah satunya ya. Nah, di sini akan saya samakan koefisien yang A. Berarti yang atas kita kalikan dengan 5 dan yang bawah kita kalikan dengan 2 ya, biar jadi sama. Nanti nilainya menjadi, ini yang atas kita kalikan semuanya dengan 5 menjadi 10A dikurang 5B sama dengan negatif 15. Kemudian yang bawah ini kita kalikan semuanya dengan 2 menjadi 10A dikurang 6B sama dengan negatif 22 ya. Tinggal kita kurangi aja. Ini nilainya 0. Min 5B dikurang min 6B. Berarti B sama dengan min 15 dikurang min 22. Berarti 7 ya. Nah gitu. Jadi nilai B-nya sama dengan 7. Sekarang kita cari nilai A. Berarti untuk mencari A kita substitusikan ke persamaan 1 atau 2 ya. Nah, di sini kita substitusikan ke persamaan yang satu aja ya, biar lebih mudah. Berarti dia menjadi 2A dikurang, B-nya itu kan 7 ya, berarti dikurang 7 sama dengan min 3. Berarti 2A sama dengan min 3 ditambah 7, maka A-nya sama dengan min 3 tambah 7 kan 4. Kemudian ini kita kesinikan, dibagi 2 ya. Berarti nilai A-nya sama dengan 2. Nah, jadi bentuk pecahannya itu adalah, tadi kan A per B, berarti A-nya 2, B-nya 7. Berarti pecahannya itu adalah 2 per 7. Nah, ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Soal yang ketiga, 2 tahun yang lalu seorang ibu usianya 6 kali usia anaknya. Jika 18 tahun yang akan datang umur ibu tersebut 2 kali umur anaknya, maka umur ibu itu sekarang adalah titik-titik. Nah, ini kita misalkan dulu ya. Misal, ibu sebagai X, anak sebagai Y. Kemudian kita buat model matematikanya. 2 tahun yang lalu, seorang ibu usianya 6 kali usia anaknya. Kalau 2 tahun yang lalu berarti X min 2. Nah, ini artinya umur ibu 2 tahun yang lalu itu sama dengan 6 kali usia anaknya, berarti 6 dikali usia anak. Kalau anak itu berarti Y min 2 ya. Kenapa? Karena Y juga ini 2 tahun yang lalu gitu ya. Jadi harus kita kurang dengan 2. Nah, ini tinggal kita kalikan aja ya. Berarti nanti X min 2 sama dengan 6 dikali Y, 6Y. Kemudian 6 dikali min 2, min 12. Selanjutnya kita kumpulkan yang ada variabelnya. Berarti menjadi X min 6Y sama dengan min 12 ditambah 2. Berarti min 10 ya. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Selanjutnya yang kedua, jika 18 tahun yang akan datang umur ibu 2 kali umur anaknya. Berarti kalau 18 tahun yang akan datang mah X ditambah 18 itu sama dengan 2 kali umur anaknya. Berarti 2 dikali umur anaknya juga sama ya. Y ditambah 18. Nah gitu. Berarti ini menjadi X ditambah 18 sama dengan, ini tinggal kita kalikan. 2 kali Y, 2Y. Ditambah 2 dikali 18, 36 ya. Selanjutnya kita kumpulkan yang ada variabelnya. Berarti menjadi X min 2Y sama dengan 36 dikurang 18. Berapa? Nah, betul ya, 18. Ini adalah persamaan kedua ya. Yang ditanya adalah umur ibu sekarang. Berarti kita cari nilai X ya. Caranya kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Nah, ini saya tulis ulang dulu ya soalnya. Nah, karena kita akan mencari umur ibu, tadi kan umur ibu itu X ya. Itu artinya kita eliminasi variabel Y ya.
Nah, di sini variabel Y-nya kan koefisiennya beda, berarti harus kita samakan terlebih dahulu. Berarti yang ini kita kali 1 dan yang bawahnya kita kali dengan 3 ya, biar sama. Yang atas kita kali 1 berarti dia nilainya tetap ya. X min 6Y sama dengan min 10. Kalau yang bawah semuanya kita kali 3, berarti menjadi 3X min 6Y sama dengan 18 dikali 3, 54 ya. Nah, ini tinggal kita kurangi aja. Min 6Y dikurang min 6Y, dia menjadi 0. X dikurang 3X menjadi negatif 2X, sama dengan negatif 10 dikurang 54, berarti negatif 64 ya. Maka X-nya sama dengan negatif 64 dibagi min 2. X sama dengan 32 ya. Nah, jadi umur ibunya adalah 32 tahun. Jadi jawabannya yang C ya. Selanjutnya soal yang keempat. Andi dan Budi mempunyai sejumlah kelereng. Nah, ini langsung aja lah ya. Kita misalkan. Misal, Andi sebagai A dan Budi sebagai B ya. Selanjutnya, kelereng Budi 4 lebihnya dari kelereng Andi. Nah, ini langsung kita buat modelnya ya. Kelereng Budi berarti B sama dengan 4 lebihnya dari kelereng Andi. Itu artinya kelereng Andi ditambah dengan 4 ya. Jadi kelereng Budi ini 4 lebihnya dari kelereng Andi gitu ya. Kemudian yang kedua, jika Budi memberikan 2 buah kelereng kepada Andi, maka jumlah kelereng yang dimiliki Budi sama dengan 4 kurangnya dari 2 kali jumlah kelereng Andi. Nah, kita fokusnya ke sini ya. Kelereng Budi itu sama dengan 4 kurangnya dari 2 kali jumlah kelereng Andi. Nah, yang jadi pertanyaan, kelereng Budi berapa? Kelereng Budi itu B-2. Kenapa? Karena kan tadi Budi memberikan 2 buah kelereng. Berarti kelereng Budinya kita kurang dengan 2 ya. Sama dengan, berarti ini sama dengan 4 kurangnya dari 2 kali jumlah kelereng Andi. Kalau 2 kali jumlah kelereng Andi bisa kita tulis 2 dikali kelereng Andi. Kelereng Andi itu adalah A plus 2 ya. Dari mana plus 2 ini? Plus 2 ini karena tadi kan Budi memberikan 2 buah kelereng kepada Andi. Yang artinya kelereng Budi berkurang 2, yang ini ya. Kelereng Andi bertambah 2. Nah, gitu ya. Jadi di sini 2 kelereng Andi. 4 kurangnya, berarti tinggal kita kurang dengan 4. Nah, jadi persamaan ini bisa kita baca kelereng Budi 4 kurangnya dari 2 kelereng Andi, gitu ya. Nah, ini tinggal kita sederhanakan aja. Ini B-2 sama dengan 2 dikali A, 2A, ditambah 2 dikali 2, 4, kemudian dikurang 4 ya. Berarti B-2 sama dengan 2A, 4 dikurang 4 ini 0 ya. Atau bisa kita tulis menjadi B-2A sama dengan 2 ya. Jadi 2A pindah ke kiri jadi min 2A, min 2 pindah ke kanan menjadi 2. Nah, ini adalah persamaan yang kedua. Ini yang pertamanya ya. Nah, ini yang ditanyanya adalah jumlah kelereng Andi mula-mula. Nah, ini mah berarti kita mencari nilai A ya. Caranya lebih mudah itu kita substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 ya. Nah, ini kita tulis dulu persamaan 2-nya ya. B-2A sama dengan 2. Nah, kita substitusikan nilai B sama dengan A plus 4-nya ke sini ya. Menjadi A plus 4 dikurang 2A sama dengan 2. Berarti A dikurang 2A menjadi min A sama dengan 2. Ini 4 pindah ruas berarti dikurang 4 ya. Maka min A sama dengan min 2. A-nya sama dengan 2 ya. Jadi jawabannya yang nah gitu ya. Soal yang kelima. 6 tahun yang lalu, umur Cita 4 tahun lebih muda dari 1/6 umur Pak Bambang. Umur Cita sekarang 3 tahun lebih tua dari 1/8 umur Pak Bambang. Jumlah umur Pak Bambang dan Cita adalah titik-titik.
Nah, ini kita misalkan dulu Cita sebagai C dan Pak Bambang sebagai B. Selanjutnya tinggal kita buat model matematikanya ya. 6 tahun yang lalu, umur Cita 4 tahun lebih muda dari 1/6 umur Pak Bambang. Nah, ini bisa kita tulis menjadi umur Cita 6 tahun yang lalu, itu artinya C-6 sama dengan 4 tahun lebih muda dari 1/6 umur Pak Bambang. Nah, ini kita tulis 1/6 umur Pak Bambang dulu ya. Berarti 1/6 umur Pak Bambang itu kan B dikurang 6. Kenapa? Karena ini juga sama 6 tahun yang lalu ya. Umur Cita itu 4 tahun lebih muda. Kalau 4 tahun lebih muda, itu artinya 1/6 umur Pak Bambang ini kita kurang dengan 4 ya. Jadi kalau lebih muda dikurang. Tetapi kalau misalkan nanti lebih tua, itu artinya ditambah ya. Jadi ini untuk yang pertama. Selanjutnya yang kedua, umur Cita sekarang 3 tahun lebih tua dari 1/8 umur Pak Bambang. Ini bisa kita tulis, umur Cita sekarang berarti kan C sama dengan 3 tahun lebih tua dari 1/8 umur Pak Bambang. Itu artinya 1/8 umur Pak Bambang kita tambah dengan 3. Nah gitu ya. Kalau tadi lebih muda dikurang, kalau lebih tua berarti ditambah ya. Selanjutnya ini kita sederhanakan bentuk penulisannya ya. Yang pertama ini biar lebih sederhana kita kalikan semuanya dengan 6 ya. Biar bentuk pecahannya hilang. Berarti C dikali 6, 6C, dikurang 6 kali 6, 36, sama dengan 1/6 dikali 6 kan 1. 1 dikali B-6, ya udah B-6. Kemudian dikurang 4 kali 6, 24 ya. Ini menjadi 6C dikurang 36 sama dengan B-6 dikurang 24 berarti menjadi min 30 ya. Selanjutnya ini kita kumpulkan yang ada variabelnya. 6C min B sama dengan min 30. Ini pindah ruas menjadi plus 36. Berarti 6C min B sama dengan 6. Nah gitu ya. Kemudian yang kedua ini biar lebih sederhana kita kalikan dengan 8 ya. Jadi semuanya kita kalikan dengan 8. C dikali 8 menjadi 8C sama dengan 1/8B dikali 8 menjadi B aja. Kemudian ditambah 3 kali 8, 24 ya. Kemudian kita kumpulkan yang ada variabelnya menjadi 8C min B sama dengan 24. Nah ini persamaan yang pertama dan ini persamaan yang kedua ya. Selanjutnya ini tinggal kita eliminasi aja persamaan 1 dan 2 ya. Nah ini saya tulis dulu soalnya. Nah, karena di sini ada koefisien yang udah sama ya, ini min 1, ini min 1, berarti tinggal kita kurangi aja. Min B dikurang min B, dia menjadi 0, 6C dikurang 8C menjadi min 2C sama dengan 6 dikurang 24 itu negatif 18 ya. Berarti C-nya sama dengan min 18 dibagi min 2. C sama dengan 9. Nah, jadi umur Cita adalah 9 tahun ya. Selanjutnya kita cari umur Pak Bambang. Nah, untuk mencari umur Pak Bambang, kita substitusikan ke persamaan 1 atau 2 ya. Nah, kita substitusikan ke persamaan 2 aja ya, biar gampang nulisnya. Berarti ini nanti C-nya kita ganti dengan 9 ya. Berarti menjadi 8 dikali 9 dikurang B sama dengan 24. 8 dikali 9, 72 dikurang B sama dengan 24. Kemudian ini tinggal kita pindahkan aja ya. Nah, kemudian ini min B sama min 24 kita tukarkan posisinya ya. Menjadi 72 dikurang 24 sama dengan B. 72 dikurang 24 kan 48 sama dengan B. Nah, jadi umur Pak Bambangnya adalah 48 tahun. Yang ditanya adalah jumlah dari umur Pak Bambang dan Cita. Berarti ini tinggal kita jumlahkan aja ya. 48 ditambah 9 sama dengan 57. Nah, jadi jawabannya yang D ya.